Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Squiddy Studio, channel yang cocok untuk teman-teman yang baru mengenal Blender. Di channel ini teman-teman akan dikenalkan dasar-dasar Blender seperti viewport, transform, edit mode, dan banyak lagi. Semua dijelaskan secara perlahan agar dapat mudah dipahami. Bagi teman-teman yang belum mengetahui dasar-dasar penggunaan Blender, silahkan tonton dulu video yang sudah aku siapkan di deskripsi linknya. Nah, dalam video kali ini, kita akan mempelajari teknik penggunaan rigid body dengan modeling seperti conveyor belt seperti ini. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Yuk, simak videonya sampai akhir. Seperti biasa, cube yang malang ini akan kita delete terlebih dahulu, ya. Kemudian kita tampilan seperti ini, ya, biar dari depan. Kemudian kita tekan Shift A, Mesh, kita pilih circle. Karena circle-nya masih melihat ke sumbu X, dia melihat ke atas. Kita akan rotasikan terlebih dahulu. Untuk rotasi, tekan R, sumbunya sumbu X, tekan X sebanyak 90 derajat. Nah, untuk dapat melihatnya, teman-teman tekan huruf N. Nah, di sini akan kelihatan di sumbu X-nya 90 derajat. Kemudian masuk ke edit mode, ya. Kemudian kita ambil vertex yang sebelah sini. Yang tengahnya ini kita biarkan. Nah, kita akan gerakkan ke sebelah kanan, ya, ke sisi positif. Maka kita tekan G, X, 4. Nah, 4 ini maksudnya, tadi kan dia posisinya di sebelah sini ya. Nah, dari sebelah sini, dia bergerak 1, 2, 3, 4. Ya, teman-teman. Kemudian yang sebelah sini, karena dia ke sebelah kiri nantinya, kita gerakannya adalah seperti ini. G, X, min 4 atau strip 4. Ya, teman-teman, karena dianya bernilai negatif. Nah, setelah ini kembali ke object mode. Si circle ini akan kita ubah menjadi curve ya, teman-teman. Tinggal klik kanan, kemudian convert to curve. Memang di sini tidak terlihat seperti ada perubahan ya, tapi perubahannya terlihatnya di logo ininya, teman-teman, di ikonnya. Nah, pada saat dia bentuknya mesh tuh dia masih logonya seperti ini. Namun ketika kita klik kanan, kita convert ke bentuk curve, maka dia ikonnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita tekan Shift A, kemudian kita pilih cube ya di sini. Kita scale ya teman-teman seperti ini. Kita scale ke sumbu Z seperti ini. Nah, kemudian kita scale lagi ke sumbu X seperti ini. Nah, ini cukup ya teman-teman. Tinggal kita scale ke sumbu Y. Nah, seperti ini. Nah, ini kan posisi originnya tuh ada di tengah ya teman-teman. Nah, aku ingin posisi originnya tuh ada di paling bawah. Caranya seperti yang sudah di video sebelumnya, kita akan merubah originnya ke posisi paling bawah. Kita ke edit mode, face mode, tekan 3 atau ini ya, face mode. Kemudian tekan shift, posisikan yang aktifnya tuh di face paling bawah, tekan shift S, kemudian cursor to selected. Nah, kalau kita lihat, posisi si kursornya tuh sudah berubah di paling bawah. Tinggal bagaimana origin ini itu pindah ke posisi kursor sebelah sini. Caranya adalah kita pindah ke object mode, klik kanan, kemudian set origin to 3D cursor. Nah, ini sudah pindah ke sini ya. Jika sudah, kita akan memperbanyak jumlah object mode ini. Maka dari itu kita akan pindah ke modifier seperti ini. Kita add modifier, kita pilih generate, kita pilih array. Array ini adalah fungsinya modifier untuk mengcopy atau menduplikat seperti ini. Ya, teman-teman. Nah, bagaimana menempelkan objek ini ke circle ini? Berarti caranya kita tekan objeknya lagi, kita pilih si cube ini, kita tambah lagi add modifiernya, kita pilih deform, kita pilih curve. Ada dua cara untuk menseleksinya, kita di sini pilih circle, atau misalkan kita menggunakan tools ini ya, eyedropper ini, kita pilih circle-nya. Nah, cuman kan ini terlihat tidak enak ya teman-teman, si objeknya itu kaku, tidak mengikuti si circle ini. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman lihat nih, si cube ini tuh dia tidak memiliki patahan-patahan atau potongan-potongan ya teman-teman, atau cut di tengahnya. Ya, berbeda dengan si circle ini ya, dia itu punya beberapa bagian yang terpotong ya, ditandai dengan ada vertex ini nih. Ya, dia kelihatannya dia lebih fleksibel. Nah, caranya maka kita harus membuat si cube ini pun memiliki beberapa cut ya di dalamnya. Caranya adalah kita tekan Ctrl R dan kita tambahkan scroll mouse seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini cukup.
Nah, jika sudah, teman-teman, ketika teman-teman kembali ke object mode, dia sudah bisa mengikuti si circle ini. Ya, itu fungsinya teman-teman ketika kita menambahkan cut ya, teman-teman. Jadi, lebih banyak bagian-bagian yang bisa dibengkokkan ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi count atau jumlah array-nya ya, seperti ini. Untuk mendekatkan konveyornya supaya menempel. Nah, untuk teman-teman yang senang ini bentuknya seperti ini, sebenarnya ini udah cukup ya. Tapi kalau misalkan teman-teman senangnya ada jarak di setiap cube-nya, maka ini tambahkan offsetnya nih di faktor X. Karena dia lurus di faktor X, kita tambahkan faktor X-nya 1. Nah, masalahnya adalah ketika yang lain memiliki jarak, ini tidak kan ya teman-teman. Teman-teman tinggal pilih circle, kemudian teman-teman scale. Ya, scale di sumbu X jadi S, X, kemudian tekan shift supaya bisa ditarik pelan-pelan seperti ini. Ya, seperti ini nih. Nah, oke, ini udah cukup ya menurut gue teman-teman. Kemudian untuk menambahkan supaya nanti terlihat si konveyornya itu bergerak, maka nanti teman-teman tinggal pindah ke edit mode si cube ini, kemudian kita tambah face mode. Kita pilih ini ya teman-teman, kita pilih ini, kemudian kita akan extrude, tekan Alt E, kemudian pilih extrude individual face seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan konveyornya bergerak, itu terlihat ya. Sampai sejauh ini sebenarnya kalau misalkan kita gerakan si objek ini ya ke sumbu X, contoh misalkan GX, nah ini sudah bisa seperti ini. Ya, pergerakan dari si objeknya ini mengikuti si curve tadi. Nah, jika sudah, teman-teman, untuk array ini kita apply saja. Untuk curve-nya biarkan seperti ini. Lalu, kita akan tambahkan lagi si objeknya. Kita pilih shift A, mesh, kita pilih monkey. Di sini saya mau coba monkey ini ya, teman-teman. Kemudian kita geser ke sumbu sini. Kita perkecil, kita geser ke sebelah sini. Ya, seperti ini. Kita beriin lagi deh dikit. Oke, sudah teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita akan menggerakkan animasi si conveyor belt ini biar bisa berputar. Pastikan yang dipilihnya adalah si belt ini, ya, si objek ini. Kemudian di sudut sebelah sini kita pilih grab editor. Ya. Kemudian pada sumbu X ini kita klik kanan dan insert single keyframe. Nah, ini sebagai penanda frame awalnya nih. Nah, jika sudah teman-teman lihat di sini udah ada X location. Kemudian di sini teman-teman tekan modifier, add modifier, kemudian pilih generator. Ketika teman-teman tekan spasi ini berputar nih teman-teman. Ya, teman-teman bisa mengubah di sini misalkan kalau misalkan tekan 0,1, nah ini bisa lebih pelan bergeraknya. Ya, seperti ini. Nah, lalu bagaimana agar si monkey ini bisa mengikuti pergerakan dari si conveyor belt-nya. Yang pertama kita akan pilih ke sini. Ya, untuk objeknya dulu kita pilih rigid body. Kita pilih passive, kemudian animated karena dia dianimasi ya. Kemudian kita pilih mesh, ini pilih deform dan pilih deforming. Kenapa? Karena pada saat bergerak belok ini si objeknya tuh berubah bentuk ya. Maka kita pilih deforming. Kemudian ininya kita akan bentuk menjadi rigid body aktif dan kita biarkan terlebih dahulu seperti ini. Ya, teman-teman, kita akan coba ya di sini tekan spasi. Nah, ini sudah bergerak ya, teman-teman, si monkey-nya. Nah, dasar dari penggunaan rigid body adalah seperti itu ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa banyak menambahkan, misalkan nanti si monkey-nya mau ditambahkan jadi 3, atau nantinya mau misalkan dibuat seperti ini ya, teman-teman. Nanti teman-teman silakan berkreasi bagaimana caranya. Yang penting teman-teman mencoba ya. Tidak masalah, salah juga. Nanti kan bisa menjadi pembelajaran. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dariku saat ini. Jangan lupa tonton video yang lainnya, subscribe dan like. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.